Berikutnya aspek pembiayaan. Kalau dari desa, aspek pembiayaannya, misalkan penggajian, itu sumber pendapatannya terdiri dari PA desa, pendapatan asli desa maksudnya, dana desa, alokasi dana desa atau ADD, dan bantuan keuangan lainnya. Sedangkan kalau kelurahan, sumber pendapatannya itu terpusat dari Pemda, yang membayar adalah pemerintah daerah. Aspek yang berikutnya anggaran keuangan. Anggaran keuangannya kalau desa disusun dengan rencana keuangan tahunan, yaitu namanya APBDes. Nah, APBDes ini dibuat sendiri oleh desa. Nanti kalian belajar membuat APBDes ya. Berikutnya yang kelurahan, rencana keuangan tahunannya itu namanya DPA atau bagian dari APBD. Ini nanti yang menyusun APBD adalah pemerintah daerah. Jadi kelurahan hanya melakukan tugasnya saja sebagai satuan kerja. Berikutnya dari aspek regulasi keuangan. Di desa, pengelolaan keuangannya mengacu Permendagri 113 tahun nomor 113 tahun 2014 itu untuk saat ini. Bisa kalian lihat khusus yang di regulasinya desa saja. Kelurahan tidak perlu dilihat, hanya sebagai hanya sebagai teori saja buat kalian untuk yang kelurahan. Di kelurahan, pengelolaan keuangannya mengacu kepada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan perubahannya pada saat ini. Berikutnya regulasi pendapatan belanja. Ini pengadaan belanja B atau J ini merujuk pada Perka LKPP nomor 13 tahun 2013, JO Perka LKPP nomor 22 tahun 2015. Kalau di kelurahan, pengadaan BC merujuk pada Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Oke, itu tadi perbedaan antara desa dengan kelurahan ya. Berikutnya kita ke struktur organisasi pemerintah desa. Jadi ini bedanya. Kalau yang ada di kota, lurah itu ada di sini. Sama dibanding dengan seperti ini. Cuman dia dalam naungan dinas, ada naungan kota, KPD. Tapi kita langsung bahas ke desanya saja, nggak perlu bahas yang kelurahan. Kita langsung ke susunan organisasi pemerintah desa. Dipimpin oleh kepala desa, lalu dibantu pekerjaannya oleh sekretaris desa, dan yang bekerja nanti adalah kepala urusan. Ini kepala urusannya paling banyak terdiri atas 3 urusan, yaitu misalkan urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Dan paling sedikit 2 urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan. Jadi kenapa kalian harus belajar akuntansi desa? Karena di desa ada urusan yang selalu ada, meskipun kepala urusannya ada 3 maupun 2, yaitu urusan keuangan. Berikutnya ada juga, jadi kepala desa ini juga dibantu oleh kepala-kepala seksi. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Dan paling sedikit 2, yaitu seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan. Berikutnya di paling bawah yang bekerja, yang berhadapan langsung kepada masyarakat, yaitu kepala pelaksana kewilayahan atau kasun, kepala dusun. Ini nanti ada tugas untuk membuat struktur ya. Berikutnya siklus pengelolaan keuangan desa. Nah, siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, ya, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi sama ya kayak di perusahaan. Perusahaan membuat siklus untuk 1 periode atau 1 tahun dari 1 Januari sampai 31 Desember. Yang beda hanya siklusnya saja. Di
kalau di perusahaan nggak ada namanya perencanaan. Terus ini siklusnya, jadi yang awal dari sini perencanaan, lalu membuat penganggaran. Jadi perencanaan ini merencanakan rencana-rencana desa. Biasanya desa akan membangun fasilitas-fasilitas. Jadi nanti ada rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan jangka pendek. Terus berikutnya ada penganggaran. Ya. Berikutnya ada penganggaran. Jadi penganggaran ini menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa atau membuat APBD. Berikutnya ada pelaksanaan. Jadi di pelaksanaan ini ada nanti pembukuan. Berikutnya ada penatausahaan. Penatausahaan ini nanti menata data-data administrasi desa, baik itu yang keuangan maupun yang bersifat administrasi. Itu dibentuk sebagai macam-macam buku administrasi. Yang pertama ada buku kas umum, ada buku pajak, dan buku pembantu bank, atau buku bank desa. Setelah itu baru membuat namanya pelaporan. Nanti laporan yang dibuat adalah ada dua ya, laporan realisasi anggaran desa dan laporan kekayaan milik desa. Baru dibuatkan namanya pertanggungjawaban. Nanti ada laporan pertanggungjawaban, itu yang akan ditandatangani dan ditanggung-jawabi oleh kepala desa yang disaksikan oleh BPD ya, Badan Pengawasan Desa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi bab yang pertama, akuntansi desa. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya di forum Google Classroom. Langsung komentar saja apa yang ingin kalian tanyakan. Oke, jika selesai tanya jawab, nanti saya akan kasih beberapa tugas awal ini. Jadi silakan asal tak kalian. Tugas yang pertama adalah jelaskan apa itu desa dan gambarkan desa di tempat kalian itu termasuk jenis desa apa. Yang kedua nanti tanyakan struktur organisasi desa dan tugas-tugas setiap jabatan yang terdapat dalam struktur desa tersebut ke kantor desa kalian masing-masing, namun dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalian datang, tanyakan struktur organisasi desanya, tugas-tugas setiap jabatannya itu apa. Kepala desa bertugas sebagai apa, sekretarisnya bertugas sebagai apa, Kaut keuangan bertugas sebagai apa, seksi-seksinya itu bertugas sebagai apa, kepala dusun bertugas sebagai apa. Yang ketiga, buatlah poster atau mading atau video baik penjelasan maupun dengan TikTok. Biasanya kan kalian ada yang senang main TikTok, kok saya lihat di status kalian beberapa ada yang bermain TikTok. Silakan sekreatif mungkin mainkan video kalian kalau kalian ingin membuat video dengan tema desaku. Di dalam poster atau mading video tersebut harus terdapat unsur pengertian desa, jenis desa, dan struktur desanya. Misalkan kalian membuat poster yang berlatar bangunan kantor desa, jadi ada bangunan kantor desa sebagai latar belakangnya, dan di depannya nanti ada kepala desa serta perangkat lainnya, sekretaris dan kepala seksi dan lainnya. Di atas foto kepala desa tadi kalian tuliskan jabatan masing-masing, dikasih garis ke atas, kepala desa, sekretaris desa, dan lainnya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan di pertemuan hari ini. Semoga kita dapat segera bertemu di sekolah dengan keadaan yang normal kembali. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.